Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi ala kulli halin. Na'udzu billahi min hali ahli nar. Alhamdulillah, kita melanjutkan pelajaran kita di siang hari ini dengan pelajaran al-hadis. Wasalna ila al-hadis ats-tsamin. Kita sampai pada hadis ke-8, di mana hadis ke-8 ini masih termasuk hadis untuk pelajaran semester 1. Insyaallah untuk semester 1 ini pelajaran hadis kita hanya tersisa 3 hadis saja. Baik, kita akan mempelajari pada siang hari ini pelajaran yang sangat mulia dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, Sayyidun Nas, tuannya manusia, yang mana ucapan, perilaku, perbuatan, bahkan cita-cita beliau merupakan ajaran yang sangat mulia yang bisa kita ambil pelajaran, yang bisa kita jadikan pegangan, sehingga dan itulah yang disebutkan sebagai sunnah. Sunnah Nabi adalah segala hal yang disandarkan kepada perbuatan, ucapan, persetujuan, dan cita-cita Nabi. Bahkan bentuk fisik Nabi, al-wasfiyah, itu juga termasuk sunnah Nabi yang bisa kita ikuti. Di dalam hadis kali ini, hadis ke-8, Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita semua, umatnya, Nabi Muhammadlah guru sejati umat ini, guru kita semua. Beliau mengajarkan, di mana beliau mengajarkan ucapan beliau, segala perbuatan beliau itu tidaklah berdasarkan hawa nafsu, melainkan berdasarkan wahyu. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Nabi Muhammad berbicara atas dasar hawa nafsu semata, tidak. Tapi Nabi Muhammad berbicara illa wahyu yuha, kecuali berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Begitu pula termasuk hadis ke-8 ini, di mana ini adalah bimbingan wahyu dari Allah Ta'ala, Tuhan kita semua, Zat yang Maha Esa. Beliau mengajarkan kepada kita tentang, beliau Nabi Muhammad, baginda Nabi, mengajarkan kepada kita tentang haramnya darah seorang muslim, bahwa seorang ketika telah melafadzkan kalimat la ilaha illallah, yang dengannya ia sah menjadi seorang muslim, maka ia memiliki hak-hak yang harus kita tunaikan. Maka ia menjadi seorang yang sangat terlindungi. Maka dalam hadis ini dibahas tentang haramnya darah seseorang, haramnya darah seorang muslim. Darahnya dilindungi, bahkan rahasianya dilindungi, kehormatannya dilindungi, hartanya dilindungi, hartanya tidak boleh diambil, kehormatannya tidak boleh dijatuhkan, rahasianya tidak boleh dibongkar, aibnya tidak boleh dibongkar. Bahkan ketika ia berbuat salah, ia wajib mendapatkan, atau dia berhak mendapatkan teguran dari saudaranya. Ketika ia membutuhkan bantuan, maka ia berhak mendapatkan bantuan dari saudaranya. Ketika ia mengundang, maka ia mendapatkan hak untuk didatangi undangannya. Sangat mulia sekali seorang manusia ketika sudah bergelar sebagai seorang muslim. Sebuah nama yang Allah berikan nama kepada kita semua, yaitu muslim. Tidak ada gelar yang lebih baik bagi manusia di muka bumi ini selain bergelar sebagai muslim. Baik. Sebelum Ustaz menjelaskan, di sini Ustaz akan membacakan terlebih dulu hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif. Di sini adalah Imam Bukhari atau Imam Muslim dan Imam Muslim. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم. Kemudian Ustaz akan sedikit menerjemahkan perkata dan sedikit menjelaskan. Silakan anak-anak menyimak dengan baik. Kalau memang ada yang perlu dicatat maka dicatat ya. Sehingga di sini Ustaz berharap kalian semua faham tentang hadis ke-8 ini. Nanti Ustaz juga akan mengecek pemahaman kalian di pertemuan via Zoom. Ani bin Mas'ud, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Maksudnya Ibnu Mas'ud di sini adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai sahabat Ibnu Mas'ud. Qala, Ibnu Mas'ud berkata. Ibnu Mas'ud berkata, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda. Apa isi sabda Nabi Muhammad? La yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah ila akhirih dan seterusnya. La yahillu, tidaklah halal. Damu imri'in muslim, darah seseorang yang telah Islam. Darah seorang muslim itu tidak halal. Artinya apa? Haram. Haram darahnya orang Islam. Siapa orang Islam itu? Yaitu orang yang yashhadu an la ilaha illallah, yang menyaksikan bahwasannya tiada Tuhan selain Allah, yaitu manusia yang bertauhid, ya, telah melafazkan kalimat syahadat. Dan siapa muslim itu? Yaitu orang yang telah bersaksi bahwa wa anni, dan sesungguhnya aku Nabi Muhammad Rasulullah, utusannya Allah. Ya, seorang muslim itu haram darahnya. Haram apa? Haram dialirkan, ya, dilukai, apalagi dibunuh. Haram, darah seorang muslim itu haram, sangat mahal harganya. Ya, sangat dijaga di dalam Islam. Ketika seseorang itu telah muslim, telah Islam, maka darahnya terjaga, darahnya aman. Tidak boleh dilukai, tidak boleh dialirkan, tidak boleh dibunuh. Siapa muslim itu? Muslim adalah orang yang telah mengucapkan kalimat syahadat. Telah mengucapkan kalimat syahadat, telah bertauhid kepada Allah dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, nabi yang terakhir. Ya. Illa kecuali bi ihda thalathin, sebab salah satu 3 perkara. Illa kecuali bi ihda thalath, sebab salah satu 3 perkara, atau dengan salah satu 3 sebab. Kecuali kalau memang seorang muslim itu mengerjakan salah satu di antara 3 ini, salah satu saja dikerjakan, maka darahnya menjadi halal untuk dialirkan, darahnya menjadi halal untuk ditumpahkan, ya, halal untuk dibunuh maksudnya. Ketika seorang muslim yang aslinya seorang muslim itu darahnya terjaga, tidak boleh dibunuh, tapi kalau mengerjakan salah satu 3 sebab ini, hati-hati. Ya, kita sebagai seorang muslim hati-hati jangan sampai mengerjakan salah satu dari 3 sebab ini. Kalau mengerjakan naudzubillah min dzalik, maka darahnya halal, boleh dibunuh. Ya, tentunya di sini boleh dibunuh, yang berhak membunuh itu bukan sembarang orang, tapi adalah pemerintah, ya, pengadilan, ya, juru hukum yang memutuskan. Tidak boleh, ya, kemudian kita menyaksikan ada orang, wah, dia melakukan salah satu 3 perkara, salah satu 3 sebab. Langsung, kemudian kita saksikan lalu kita bunuh. Nggak boleh. Itu namanya ngawur, ya. Tidak diperbolehkan seperti itu. Yang berhak adalah, ya, pengadilan atau, ya, juru hukum yang memutuskan, ya. Ulil amri yang berhak untuk melakukannya, bukan kita. Apa 3, ya? Apa 3 itu? Yaitu as-sayyibu, janda atau duda. Maksudnya di sini seseorang yang telah menikah, pernah menikah atau telah menikah. Az-zani, yang berzina. Sebab pertama adalah ketika seseorang
sudah menikah, sudah pernah menikah, baik laki-laki maupun perempuan, sudah pernah menikah lalu mengerjakan zina. Ya, lalu mengerjakan zina. Zina itu apa? Zina itu ya apa? Perbuatan yang menjadi ujung atau goyah atau menjadi tujuan dari perbuatan maksiat pacaran. Ya. Orang kalau pacaran sebenarnya ia ya sedang menuju kepada perzinaan yang sesungguhnya. Ya. Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang haram, yang tidak atas dasar pernikahan. Ketika seseorang sudah pernah menikah, lalu ia berzina dengan orang lain, ya berzina, ya bukan berhubungan dengan pasangannya, sudah pernah menikah kok berzina, maka ini adalah salah satu sebab yang menjadikan seorang muslim boleh dibunuh. Ya. Ketika ada seorang muslim sudah pernah menikah, baik sedang menikah ataupun pernah menikah, lalu berbuat zina, maka seorang muslim ini darahnya boleh dialirkan, ia boleh dibunuh sebagai hukumannya melakukan perzinaan. Ya, tentu ini yang melakukan adalah ulil amri, penguasa, pemerintah, ya juru hukum yang sah. Nah, maka dia dibunuh. Bagaimana cara membunuhnya? Dalam al-hadis dijelaskan bahwa orang yang sudah muhsan atau sudah pernah menikah atau sedang menikah kok berzina, maka dia diranjam. Hukumannya diranjam, yaitu dibenamkan sebagian tubuhnya di tanah, ya, kemudian ia dilempari batu hingga meninggal dunia. Dilempari batu hingga meninggal dunia. Nah, ini adalah beratnya hukuman dosa zina. Beratnya hukuman ya, menunjukkan beratnya dosa. Ketika seseorang layak dibunuh karena melakukan sesuatu perbuatan, berarti perbuatan itu dosanya besar sekali. Ketika sesuatu perbuatan ini dosanya besar, maka kita harus menghindari dosa ini. Begitu pula hal-hal yang menjurus atau mengarah kepada perbuatan ini. Contohnya apa? Pacaran. Di zaman sekarang, pemuda, ya anak-anak, bahkan dari SD suka bercanda, kamu pacarnya si A ya, kamu pacarnya si B ya. Walaupun hanya bercanda tapi ini nggak baik ya, harus dihindari. Kalimat pacaran itu adalah tidak dikenal di dalam agama Islam. Itu adalah bahasa-bahasa orang kafir, bahasa-bahasa ya orang jahiliyah. Tidak ada pacaran dalam Islam. Apalagi kalau seseorang sudah SMP, SMA ke atas, nah fitnah lawan jenis ini sangat lebih besar lagi, lebih berbahaya lagi. Maka Ustaz nasihatkan kepada murid-murid Ustaz di sini masih SD, ya jangan sampai kita terfitnah dengan lawan jenis. Ya. Kemudian mengenal wanita, pacaran, ya, chatting-chattingan lewat Facebook, WhatsApp dan macam-macam. Jangan. Jauhi sejauh-jauhnya hal-hal yang mengarah kepada pacaran. Ya, karena apa? Karena pacaran itu akan mengarahkan seseorang kepada perzinaan, dan perzinaan itu dosa yang sangat besar. Ya, saking besarnya dosa itu, hukumannya itu sangat berat. Hukumannya itu sangat berat. Nah, ini kalau sudah pernah menikah. Kalau belum pernah menikah, hukumannya apa? Hukumannya adalah dijilid atau dicambuk, ya. Dicambuk sebanyak 100 kali. Ya. Punggungnya dicambuk sebanyak 100 kali. Ya, kita dicambuk sekali saja nggak kuat, apalagi dicambuk 100 kali. Ya, maka hindari dosa zina dan hindari perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada perzinaan seperti pacaran, chattingan dengan lawan jenis, kenalan dengan yang bukan mahram tanpa ada keperluan, tak perlu ya, tidak usah. Itu sebab pertama. Sebab kedua yang menjadikan seorang muslim halal darahnya yaitu wan nafsu bin nafsi. Wan nafsu bin nafsi. Ya. Seseorang yang boleh dibunuh sebab dia membunuh orang lain. Ya, ketika ada seorang muslim ia membunuh ya orang muslim yang lain, maka dia dihukum qisas. Ya. Pembunuhan dibalas dengan pembunuhan. Ya, pembunuhan dibalas dengan pembunuhan. Ya. Ketika seseorang membunuh, maka dia berhak untuk dibunuh kembali. Darahnya sebagai muslim boleh dialirkan, walaupun dia muslim, tapi ia boleh dibunuh. Kenapa? Karena dia membunuh orang lain. Nah, ini ya kembali kepada pengadilan ya.
banyak perincian hukum tentang kisos. Nah, di sini tidak perlu Ustaz jelaskan ya. Adapun di negara kita ketika ada kasus pembunuhan kemudian kok tidak, hukumannya adalah penjara sekian tahun bukan dibunuh, maka ini kembali kepada pemerintah ya. Ini adalah urusannya pemerintah, tanggung jawab pemerintah. Adapun hukum Islam sebenarnya adalah kisos ya. Adapun pemerintah tidak melaksanakan hukum itu, maka ini kembali kepada tanggung jawab pemerintah di hadapan Allah nanti ya. Tapi kita tidak layak kita tidak perlu memprotes, tidak perlu kemudian ya berbuat berlebihan dalam hal ini. Intinya kita hukum Islam seperti itu, bahwa kisos. Kalau membunuh orang maka hukumnya kisos. Adapun tidak diterapkan di negara kita, maka ini kembali kepada tanggung jawab pemerintah yang bertanggung jawab di sisi Allah Ta'ala. Wattariku lidinihi, itu sebab kedua ya. Kalau seseorang membunuh maka ia boleh dibunuh. Kalau orang pernah menikah, berzina, maka ia dibunuh. Yang ketiga, wattariku, orang yang meninggalkan lidinihi, kepada agamanya. Orang yang meninggalkan agamanya, meninggalkan agama Islam. Sifatnya bagaimana? Al-mufariku, orang yang memisahi lil jamaati, pada jamaah. Perbuatan ketiga yang menjadikan seorang muslim boleh dibunuh adalah seorang muslim yang meninggalkan agama Islam, memisahi jamaahnya orang Islam. Apa artinya? Melakukan perbuatan murtad. Ya, keluar dari agama Islam, ia murtad dari agama Islam. Maka orang seperti ini boleh dibunuh. Walaupun awalnya ia muslim, tapi karena melakukan perbuatan murtad, maka ia boleh dibunuh. Hukumnya dibunuh. Ya. Ini kembali kepada qadhi ya, nanti pemerintah, ulil amri yang melaksanakan hukum ini. Tidak boleh kita, menurut saya kamu sudah murtad ini. Menurut saya, kemudian kamu berarti saya bunuh. Enggak boleh. Ya, tidak boleh sembarangan ya, main bunuh, main eksekusi, enggak boleh. Bukan hak kita. Hak pemerintah, hak juru hukum nanti ya, pengadilan. Baik, itu adalah pelajaran dari Nabi Muhammad SAW. Kita percaya dan kita harus pegang teguh ajaran itu, bahwa seorang muslim itu darahnya haram, tidak boleh dilukai, tidak boleh dibunuh, sangat mulia. Maka hal-hal yang mengarah kepada menyakiti seorang muslim pun haram, mencela ya, kemudian memojokkan, enggak boleh. Hal-hal seperti itu enggak boleh. Seorang muslim itu mulia. Seorang muslim itu mulia, wajib saling memuliakan dan saling menjaga. Namun ketika tiga hal ini dikerjakan, maka ya, keharaman darah itu hilang, menjadi halal untuk dibunuh. Yaitu pertama, ya, seorang yang telah menikah lalu berzina, seseorang yang membunuh orang lain. Yang ketiga adalah apabila melakukan perbuatan murtad. Nah, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Baik, sudah Ustaz terangkan, sebenarnya itu sudah mencakup pada terjemah ya, tapi kita baca ulang terjemah yang sudah tercantum di buku kita. Terjemah hadis. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal dalam seorang muslim bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, di situ Yuhan ya, diganti ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa saya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah utusan Allah, kecuali dengan tiga sebab. Itu pertama, duda atau janda, orang yang telah pernah menikah, diberi garis miring ya, orang yang telah garis miring pernah menikah, yang berzina. Yang kedua, membunuh orang lain dengan sengaja. Nah, ya kalau tidak sengaja nanti ada hukum yang lain ya, ada hukum yang lain. Dan meninggalkan agamanya, berpisah dari jamaahnya. Ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Sudah banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu di sini kita baca kandungan hadis. Hadis yang sama-sama telah kita baca mengandung beberapa kandungan yang bisa kita ambil pelajaran, yaitu pertama, Islam sangat menjaga kehormatan ya, nyawa dan agama dengan menjatuhkan hukuman mati kepada mereka yang mengganggunya, seperti dengan melakukan zina, pembunuhan dan murtad. Ya, jadi Islam itu menjaga kehormatan. Ya, tidak boleh seseorang laki-laki kemudian berhubungan dengan perempuan yang bukan pasangannya, bukan suaminya atau bukan istrinya. Ya, karena itu sangat tidak menjaga kehormatan. Ya.
sangat tidak menjaga kehormatan. Ketika ada yang tidak menjaga kehormatan seperti ini, yaitu dengan melakukan perzinaan, maka agama Islam memberikan hukuman yang sangat keras, yaitu boleh dibunuh. Nah, sehingga dengan adanya aturan seperti ini, tidak ada orang yang dengan gampangnya ya, melecehkan kehormatan orang lain. Gak bisa, karena Islam menjaga itu dengan hukuman, dengan adanya pagar berupa hukuman yang sangat keras, yaitu hukuman mati. Agama Islam juga menjaga nyawa. Jangan sampai seseorang itu dengan mudahnya menghilangkan nyawa orang lain, melukai orang lain. Seperti apa agama Islam menjaganya? Yaitu dengan menerapkan hukuman yang keras, memagari dengan pagar yang sangat kuat, yaitu hukuman mati. Ada yang berani membunuh dengan sengaja orang lain, maka dia boleh dibunuh. Sehingga dengan seperti ini, ya, tidak ada orang yang dengan mudahnya melakukan pembunuhan. Ya. Ketika suatu negara, suatu wilayah tidak menerapkan aturan ini, maka orang-orang akan meremehkan. Dengan mudahnya terjadi pembunuhan di mana-mana, seperti kita sering dengar di berita-berita, terjadi pembunuhan di sini, pembunuhan di sini. Ya, karena hukumannya mungkin hanya penjara 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ya. Tapi kalau hukumannya mati, maka orang mau membunuh itu mikir-mikir. Kalau saya membunuh, nanti saya dibunuh. Sehingga ia membatalkan niatnya untuk membunuh orang lain. Dan agama Islam juga menjaga seperti menjaga keturunan, ya, menjaga harta, menjaga kehormatan. Itu adalah agama kita, agama yang sangat mulia. Kandungan hadis. Hukum pidana dalam Islam sangat keras. Kenapa keras? Ada hukuman mati seperti itu. Kenapa sangat keras? Hal itu bertujuan untuk mencegah atau preventif dan melindungi. Dengan adanya hukuman yang sangat keras, sehingga melindungi semuanya dari menjadi objek. Agama Islam sangat keras hukumannya terhadap orang yang melakukan pembunuhan. Seperti kenapa? Untuk apa tujuannya? Untuk mencegah dan melindungi supaya kita semua terlindungi dari perbuatan pembunuhan, supaya kita semua tidak dibunuh. Nah, tidak ada orang yang membunuh kita, karena orang membunuh kita, dia pun akan dibunuh, sehingga ia akan pikir-pikir. Nah, ini akan mencegah. Ketiga, hadis di atas menunjukkan pentingnya menjaga kehormatan dan kesucian. Ya, penting sekali untuk menjaga kehormatan dan kesucian. Ya, menjaga kehormatan dan kesucian, sehingga terdapat hukuman yang sangat keras di situ ketika kehormatan dan kesucian tidak dijaga, yaitu hukuman mati bagi orang yang berzina itu. Kenapa perlu hukuman sekeras itu? Karena kehormatan dan kesucian itu sangat penting untuk dijaga. Maka perlu dipagari dengan hukum yang sangat keras. Yang keempat, hadis ini mengandung, yaitu hadis tersebut merupakan ancaman bagi siapa saja yang membunuh manusia tanpa alasan syar'i. Ya. Ancaman bagi orang yang membunuh manusia, menghilangkan nyawa orang lain dengan tanpa alasan yang syar'i, dengan sengaja dan tanpa alasan yang syar'i. Karena ada orang-orang yang melakukan pembunuhan tapi dia tidak boleh dikisos. Apa contohnya? Contohnya tentunya al-guju, ya. Ketika seorang al-guju melaksanakan hukuman kisos, ia membunuh orang lain karena orang itu telah melakukan pembunuhan. Maka al-guju ini enggak dikisos. Kenapa? Karena ia memiliki alasan syar'i, ia sedang melaksanakan hukuman. Ya, sedang melaksanakan hukuman. Ya, tayyib. Soal itu pelajaran pada pertemuan kali ini, hadis kali ini. Ya. Silakan dihafalkan kalimat hadisnya. Ya. Dengan cara silakan ditentukan seperti wakaf, ya, berhentinya di mana. Contoh berhenti sampai sini. Maka kalimat ini dulu dihafalkan. Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala. 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 Berulang-ulang sampai hafal. Kemudian tentukan potongan kalimat selanjutnya. Contoh sampai sini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sudah, gabungkan dulu
Dari sini sampai sini gabungkan dulu. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau memang sudah lancar beberapa kali baru lanjutkan potongan selanjutnya. Contoh dari sini. Nah, contoh dari sini sampai sini. La yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah. La yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah. La yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah. La yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah. Sampai hafal? Kalau sudah hafal gabungkan dulu. Dari sini sampai sini. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah beberapa kali ya. Kalau sudah lancar lanjutkan ke potongan selanjutnya. Nah, contoh ini. Wa anni Rasulullah illa bi ihda thalathin wa anni Rasulullah illa bi ihda thalathin wa anni Rasulullah illa bi ihda thalathin beberapa kali hingga hafal. Kalau sudah digabungkan dengan sebelumnya. Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah illa bi ihda thalathin. Nah, kalau sudah selanjutnya contoh mungkin langsung habis segini. As-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wa tariku li dinihi al-mufariqu lil jama'ati. As-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wa tariku li dinihi al-mufariqu lil jama'ati. As-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wa tariku li dinihi al-mufariqu lil jama'ati. Ya, beberapa kali hingga hafal. Kalau sudah hafal, gabungkan. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahilu damu ri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah illa bi ihda thalathin as-sayyib az-zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al-mufariqu lil jama'ati. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kalau sudah, nah hafalkan semuanya. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anni Rasulullah illa bi ihda thalathin as-sayyibu az-zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al-mufariqu lil jama'ati. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Nah, itu contoh cara menghafalkan ya. Setelah ini kita langsung zoom dan setoran. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.